Salam, selamat pagi bagi kita, saudara-saudara, ibu bapak, semua kita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sangat berbahagia dan bersukacita karena sebentar kita menyambut firman Tuhan renungan hari pagi ini. Namun kita awali dengan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, karena Engkau mengaruniakan kami hari yang indah. Terlebih sukacita kami hari ini, sebentar kami menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk menguatkan hati, meneguhkan iman kami, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan untuk kami berbuat yang menyukakan hati-Mu, ya Tuhan. Karena itu, berfirmanlah Engkau, karena firman Tuhan ini adalah pedoman perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Selasa 20 Januari 2026, terambil dari surat Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus, 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan mendatangkan kekuatan. Saudara-saudara, mendalami perjalanan hidup Paulus memberikan kita pemahaman bahwa Allah bekerja dengan rencana yang tak terpikirkan manusia. Karena sejauh langit dari bumi, jauh lebih tinggi rencana Tuhan dari yang dipikirkan manusia. Tak terselami jalan Tuhan itu. Semenjak peristiwa di kota Damsyik, Paulus menjalani hidup yang sangat dramatis melalui transformasi, berubah oleh pembaruan budinya, yaitu pola pikir dan cara pandang yang awalnya serupa dengan dunia, namun kemudian berubah menjadi yang ilahi melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik dan sempurna, dan bukan perubahan sekali jadi, melainkan dengan proses yang berkelanjutan seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Roma 12:2. Perjalanan hidup yang baru, Paulus mengalami perubahan yang sangat drastis. Yang dulunya hidup otoriter, anarkis, menindas dengan kekerasan,
mengejar setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Menjalani visi dan misi barunya mengalami banyak penderitaan, menjadikan dia lemah dan dikejar atau dicari untuk membunuhnya, yang harus ia tanggung karena menyuarakan nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 9 ayat 16. Namun bagi orang yang percaya, yang menyandarkan dirinya kepada Tuhan, kasih Tuhan selalu bekerja dan memberi pertolongan. Paulus menyambut suara Tuhan yang mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku tenang dan rela di dalam kelemahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Firman Tuhan ini menjadi inspirasi atau penyemangat bagi Paulus menjalankan tugas panggilannya untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan bagi semua jemaat yang dilayaninya. Dalam hal ini ada 3 pegangan yang menjadi motivasi atau dorongan bagi Paulus menjalankan tugas panggilan pelayanan tersebut. 1. Paulus tidak sendirian, tetapi Tuhan menyertainya. Paulus mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Yang kedua, Allah memberikan kekuatan. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan yang ketiga, Allah memberikan kemenangan. Paulus mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Saudara-saudara, kita semua yang dibahagiakan oleh Tuhan. Dari semua narasi dan deskripsi nas firman Tuhan ini, buah apa yang kita petik menjadi motivasi dan penyemangat selaku kita orang yang percaya akan kebenaran Tuhan? Hidup kita ini adalah anugerah berkat Tuhan, dan hidup kita ini juga adalah kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam berbagai aktivitas keseharian kita, dengan beragam profesi dalam menjalani hidup dunia atau kita ini, maupun kita menjalani kegiatan-kegiatan rohani kita di bidang persekutuan atau koinonia, baik di bidang kesaksian untuk menyuarakan firman Tuhan atau marturia, dan juga bidang pelayanan kasih atau diakonia, kita sering mengalami tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari diri kita sendiri maupun kuasa-kuasa dari luar dari diri kita yang menjadikan kita kadang takut, cemas, dan lemah. Namun, jika kita percaya dan selalu mengandalkan Tuhan,
kekhawatiran itu berubah menjadi keberanian, dan kelemahan berubah menjadi kekuatan, sehingga kita menjadi orang-orang pemenang. Amin. Kita berdoa. Kembali kami, Tuhan, bersyukur karena kami boleh menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Benar ya Tuhan, Engkau bekerja dan rencanamu sungguh indah, tak terpikirkan oleh manusia, tak terselami jalan, karena semuanya jadi jauh lebih tinggi daripada yang kami pikirkan. Di dalam menjalani aktivitas kami ya Tuhan, sebagaimana kami orang yang percaya kepada firman Tuhan, baik menjalani kegiatan aktivitas keseharian kami di dalam bidang duniawi atau kedagingan kami. Demikian juga Tuhan, selaku orang percaya, menjalani aktivitas kerohanian kami untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Banyak tantangan, banyak gangguan, membuatkan kami boleh cemas, boleh takut, karena semua itu datang dari diri kami. Sering kami lupa mengingat kebesaran kemuliaan Tuhan. Namun Tuhan, bila kami bersandar, bila kami dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan. Tidak takut lagi, tetapi keberanian oleh kuasa bimbingan Roh Kudus. Sehingga di selama perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami berada dalam bimbingan Tuhan. Kami Tuhan mengenal jalan-Mu, bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik, dan boleh kami menjadi berkat dan melayani sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan kemurahan-Mu yang memberikan kami hari-hari hidup kami. Kami tidak takut, tidak kecut ya Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Apir tordinami Tuhan, karena kami mau bersaksi, mau melayani sampai masa tua, sampai putih rambut kami, sebagai ucapan syukur kami untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, bimbing semuanya, kuatkan imannya, teguhkan hati kami, supaya kami boleh menjadi pelayan, boleh kami menjadi orang-orang menang di dalam firman Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas.